Sobat Hima TV, langsung kita akan bersama dengan guru mulia kita, Buya Syakur, untuk mulai kajian kitab Fathur Rabbani pada kesempatan kali ini, Minggu 17 Juli 2022. Kepada Buya, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 245. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak, celakalah kamu. Intubta, andaikan engkau bertobat. Wa amanta, dan andaikan engkau percaya. Wa sadaqta, dan engkau membenarkan. Fa fi niyatika, maka di dalam niatmu yang baik itu, tajidul khaira, engkau akan menemukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wassalamata, dan keselamatan. Wal halawah, dan kemanisan. Ya. Rasa manis beriman. Wa in lam taf'al, bila engkau tidak melakukannya, tajid fihi zujaj, kau temui sebuah kaca pecah, ya. Yaqta'u lisanaka, yang akan mengiris lidahmu. Walahwatika, dan main-mainmu, hawa nafsumu. Wakabidaka, dan jantungmu. Aqbil qauli, tolong terimalah ucapanku ini, kata-kataku ini. Fa ini, karena sesungguhnya aku, fi hibalika, di dalam tambang-tambangmu, ufattilu, aku menguntai, karena aku yang akan merajut hatimu itu. Maksudnya begitu. Aqbil, terimalah. La tu'anidni, jangan membangkang kepadaku. Fa'ish baini wa bainaka minal adawah. Apalah artinya permusuhan antara aku dan kamu. Ana masjidun li sholatika, aku adalah masjid untuk sholatmu. Ini kata-kata majaz semua, Pak Tato, ya, kalimatnya dipahami sendiri saja. Wali izalati najasatika, dan aku yang akan membersihkan kotoranmu. Wa ausahaka, dan kotoran-kotoranmu dan najis-najismu. Atruqu laka at-tariq, kutunjukkan kamu satu jalan. Wa ahadifu laka fiha at'am, dan juga kuserahkan kepadamu makanan, wasyarab, dan minuman. Af'alu dzalika ma'aka, aku lakukan hal itu kepadamu. Wala uridu minka jazaan, dan aku tidak mengharapkan imbalan dari kamu. Semua yang aku lakukan sama sekali tidak ada keinginan di dalam hatiku untuk mengharapkan imbalan dari kamu. Jamikiti, ini bahasa Maroko ini. Ala ghairika syughli khidmatan. Jadi artinya sikapku kepada orang, kepada selain kamu, syughli khidmatan, ya, khidmat talibin, sengaja untuk mengabdi kepada orang-orang yang sedang mencari
lil haqqi, kebenaran. Sengaja apa yang kulakukan hanyalah sebagai pengabdian kepada orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Azza wa Jalla, idza sahha talabuka lil haqqi, apabila permohonanmu itu betul kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, ya, sukhirta li khidmatika au sakhartu li khidmatika, aku akan kerahkan segala kemampuanku untuk berkhidmat kepadamu. Qasadal abdu wa talabahu lil haqqi, maksud seorang hamba ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kanatil asya kulluha musakharatan, semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ini ungkapan aku tidak berharap imbalan dari kepadamu. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan setiap nabi dan setiap rasul ketika membimbing umatnya. Inni lakum rasulun amin, aku ini adalah utusan Tuhan yang dipercaya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihim min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku hanya dari Allah saja. Ini adalah ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan para nabi dan para rasul, para aulia, para solehin dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Jadi bukan sebatas tidak minta upah, bahkan mereka berkorban dengan segalanya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, bahkan dengan nyawanya untuk menyampaikan agama kepada umatnya, sehingga sampailah kepada kita. Yang perlu kita hayati adalah, jujur saja, Anda sekalian belum pernah melihat Tuhan secara fisik kan? Kayak apa bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana baunya, nggak bisa. Yang kedua, utusannya Nabi Muhammad nggak pernah ketemu kan? Sudah meninggal ya 1300 tahun yang lalu. Kita hanya mendengar namanya saja. Kita tidak pernah ketemu. Beliaunya ngomong Arab, kitanya ngomongnya bahasa Indonesia. Andaikan beliau hadir sekarang di sini dan berpidato di hadapan kita semua, dapat saya pastikan Anda tidak akan paham kok, karena bahasanya lain. Ya, tetapi kenapa kita jadi percaya? Padahal ketemu juga tidak. Ini kan satu hal yang tidak masuk di akal. Bagaimana engkau mempercayai sesuatu yang tidak pernah Anda jumpai? Katanya dan katanya dan katanya. Sebaliknya mereka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah yang hidup bersama Nabi, dan mereka bermain-main sejak kecil bersama Nabi, dan mereka melihat sendiri kejujuran Nabi, kesetiaan Nabi, kebaikan hati Nabi, dan semuanya mereka saksikan. Dan mereka menjulukinya Muhammad Al-Amin sebagai pemuda tersanjung. Ya, tempat kepercayaan semua orang. Tetapi mereka tidak percaya. Nabi Muhammad membuktikan di depan mata mereka bagaimana beliau memukul batu dan keluar airnya.
tetap tidak percaya. Sampai konon ceritanya membelah bulan. Kata Nabi, aku ini utusan Tuhan. Mereka tidak percaya dan mereka minta bukti. Mana buktinya? Nih bulan kubelah. Silakan buktikan. Nabi bertanya, kalau ternyata engkau melihat bulan terbelah, apakah nanti engkau percaya? Jawab mereka, belah saja dulu. Masalah percaya belakangan, belah aja dulu. Setelah bulan dibelah, mereka melihat, percaya enggak? 200 orang sedang kehausan, tidak ada air. Nabi memeras 1 ekor kambing kurus, ya, untuk minum 200 orang. Dan mereka kenyang semua. Setelah minum, mereka apa atop di bahasa Indonesia? Sendawa. Sendawanya panjang-panjang lagi. Setelah mereka kenyang, percaya enggak? Jadi ini 2 hal yang dua-duanya tidak masuk akal. Anda semua percaya juga enggak masuk akal. Mereka tidak percaya juga tidak masuk akal. Yang tahu sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Berbagai macam bukti kemujizatan mereka lihat tetap tidak percaya. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tetap tidak percaya. Karena memang dasarnya tidak mau percaya. Ini satu pertanyaan besar. Bahwa mungkinlah kalau orang lain tidak percaya. Malah keluarga Nabi sendiri, paman-pamannya juga nggak percaya. Abu Jahal kan pamannya juga, Abu Thalib juga pamannya juga. Malah Abu Thalib sayang sama Nabi, membela Nabi. Sampai-sampai dia membela Nabi itu dengan ungkapan yang luar biasa. Sebelum engkau menyakiti Muhammad, langkahi dulu mayatku. Artinya dia membela betul-betul. Tapi suruh baca syahadat mau nggak? Enggak juga. Bayangkan, ini kita mencoba merefleksi ke belakang. Sampai dalam keadaan Nabi itu melihat Abu Thalib dalam keadaan sakit, dibujuk, suruh baca syahadat, geleng kepala, dipeluk, geleng kepala, sampai dijilatin pusarnya, ngolok ya, membujuk, tetap tidak percaya. Gak usah. Sampai Nabi bersujud kepada Allah dan memohonkan hidayah kepada Allah. Ternyata jawaban Allah pasti dan tegas. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang sekalipun sangat engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau begitu, mereka tidak percaya juga atas kehendak Allah, kita juga percaya atas kehendak Allah, sekalipun tanpa bukti, tanpa dalil. Ini satu hal yang perlu kita hayati. Mungkin salah satu hidayah dari Allah kepada kita adalah para penyebar agama di Indonesia ini, para ulama al-amilin, para solehin, para aulia yang berdakwah di Indonesia ini, karena ketulusan mereka bahwa mereka dalam berdakwah tidak pernah meminta upah dari siapapun. Jadi artinya kita masuk Islam melalui mereka yang hatinya tulus. Dan Islam kita sekarang adalah Islam yang di setting, yang di framing oleh mereka seperti ini. Sehingga Islam kita sekarang tidak sama dengan Islamnya orang di Saudi Arabia. Betul ya? Beda Islamnya. Tidak. Di sana memang nggak ada ziarah kubur tuh. Di sana memang nggak ada tahlil tuh. Di sana memang nggak ada kunut tuh.
Ngupatin ada nggak? 7 bulan? Nggak ada. Mapag Sri? Nggak ada. Jadi artinya para ulama, para doat yang tulus itu memang di situ ada akulturasi kebudayaan, ada asimilasi budaya. Mereka memang mengadopsi kearifan-kearifan lokal yang semacam ini. Dan ini sekarang kita sedang diguncang, ya, bahwa kearifan lokal itu bid'ah, ya kan? Ya terserahlah. Nah, kalau bid'ah ya udah, Anda jangan melakukannya gitu ya. Tapi jangan melarang orang dong. Kalau Anda mengharamkan rokok, ya sudah, Anda jangan merokok. Tapi jangan menghinakan orang yang merokok dong. Itu aja kok, selesai kan? Yuk kita berbeda. Nah, jadi artinya bahwa betapa besar jasa mereka. Dan saya ingin mengatakan bahwa mereka yang berdakwah untuk menyampaikan Islam kepada kita ini, mereka betul-betul tombok, ya. Tombok itu berkorban dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan nyawanya. Dulu buyut saya berdakwah di Indramayu. Itu upaya untuk dibakar rumahnya itu berulang-ulang. Ya, mereka menghadapi pedang, menghadapi lemparan batu, penghinaan dan sebagainya. Tetap mereka bekerja dan boro-boro minta upah. Malah mereka mengeluarkan harta kayak mereka untuk kita semuanya. Betapa hebatnya kan? Tapi sekarang ternyata para mubalik kita sekarang ini ketika diundang ceramah pasang tarif. Berapa tarifnya? 10 juta? 15 juta? Saya berapa ya tarifnya? Aja 15 juta. Bayangkan 15 juta. Jadi sejak zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abad ke-5 Hijriah mengulang kata-kata Nabi, aku tidak minta upah kepadamu. Tapi sekarang terbuka dan terang-terangan, aku minta upah kepada kamu. Dan nanti 15 juta itu DP dulu 5 juta, nanti yang 10 jutanya setelah. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak semuanya, apakah kita wajib mendengarkan ceramah seorang mubalik yang pasang tarif? Ini pertanyaannya. Tidak wajib. Karena ini bukan orang menyampaikan kebenaran, tapi orang yang sedang menjalani profesi untuk mencari materi. Jadi nggak wajib mendengarkannya. Pertanyaan yang kedua, apakah baiknya mendengarkan atau tidak? Baiknya mana? Mendengarkan atau tidak? Mendengarkan, lumayan dapat ilmu. Iya, jangan ditinggal, didengerin aja kan. Anda kan sebagai undangan. Ada orang berceramah, ada ilmunya, ada qala ta'ala qala Rasul. Jadi baiknya didengarkan atau tinggal pulang. Yes. Duduk aja dengarkan, kan dapat ilmu gratis. Yang bayarkan tuan rumah. Nah itu. Ya. Jadi saya kira seperti itu saja. Dalam moderasi dalam beragama itu ya seperti itu. Kita nggak usah vulgar, ya dengerin aja kan, lumayan dapat ilmu kan gitu ya. Jadi artinya bahwa agama sekarang sudah menjadikan komoditas untuk mencari materi. Itu persoalannya. Jadi ketika mereka berceramah dan tidak mampu melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, itu sebabnya karena tidak ada ketulusan di dalam hati kita dalam menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Menarik apa yang disampaikan Buya Syakur pada kajian Fathur Rabbani untuk hari ini, Minggu 17 Juli 2022. Dan sedikit catatan apa yang beliau sampaikan pada kali ini, bahwa
Jika engkau bertobat, percaya dan membenarkan dalam hatimu, dan kemudian menemukan kebenaran, keselamatan, dan juga kemanisan. Tapi jika engkau tidak mengerjakannya, engkau seperti mendapatkan kaca yang pecah yang akan menggores lisanmu. Tuluslah atas segala imbalan-imbalan hanya karena Allah saja, seperti halnya nabi-nabi Allah yang rela berkorban untuk umatnya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.